Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah drama shoujo asal Jepang. Drama ini mengisahkan seorang pria jelek yang memiliki sahabat seorang pria tampan. Kedua pria ini sama-sama baik hatinya, namun si pria jelek selalu gagal dalam hubungan asmaranya, sedangkan si pria tampan selalu menolak semua wanita yang menggodanya. Namun suatu hari si pria jelek menolong seorang wanita cantik. Si wanita segera berterima kasih pada si pria jelek yang sedang bersama si tampan. Si pria jelek kembali jatuh cinta. Namun siapakah yang akan dipilih si wanita? Akankah perjuangan si pria jelek untuk mendapatkan hati wanita cantik tersebut menjadi nyata? Mari kita simak ceritanya hanya di layar cerita. Pada saat acara kelulusan SMP, Takeo tampak dikerumuni oleh adik kelasnya. Takeo adalah seorang pria yang memiliki wajah yang garang dengan badan yang besar, sehingga dia terlihat menakutkan bagi orang yang tidak mengenalnya. Namun di balik itu semua, hati dan sifat Takeo sangatlah baik dan suka menolong. Hal ini membuat Takeo populer karena suka menolong adik kelasnya. Pada acara kelulusan SMP, adik kelas Takeo berebut meminta kancing seragam Takeo. Hal ini adalah tradisi kelulusan di Jepang. Biasanya kancing seragam diberikan pada orang terdekat saja. Pada saat adik kelasnya berebut kancing baju Takeo, Takeo menyimpan satu kancingnya khusus untuk seorang wanita yang dicintainya. Wanita itu bernama Kagami, namun sewaktu Takeo hendak mengutarakan perasaannya, Kagami justru sedang menyatakan cinta pada sahabat karibnya Sunakawa. Sunakawa menolak perasaan Kagami dengan dingin, lalu Kagami berkompromi dengan meminta kancing baju Sunakawa sebagai gantinya. Namun Sunakawa menolaknya juga karena kancing baju Sunakawa sudah diperebutkan siswi lainnya. Begitu sadar dengan kehadiran Takeo, Sunakawa langsung mengabaikan Kagami dan mengajak Takeo pulang bersama. Namun Takeo menjadi sedih karena melihat Kagami menangis. Hal ini membuat Takeo berinisiatif untuk memberikan kancing bajunya pada Sunakawa, agar Sunakawa bisa memberikan kancing tersebut pada Kagami. Akhirnya Sunakawa setuju dan memberikan kancing tersebut pada Kagami. Kagami jadi merasa bahagia dan berjanji untuk selalu menjaga kancing dari Sunakawa tersebut. Hari pertama di SMA akhirnya tiba. Takeo terlihat sarapan bersama kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya membicarakan persahabatan Takeo dan Sunakawa sejak masih TK. Bahkan mereka selalu berada di kelas yang sama. Bukan hanya itu saja, rumah mereka juga bersebelahan di gedung apartemen yang sama. Setelah sarapan, Takeo berangkat ke sekolah bersama dengan Sunakawa. Di perjalanan menuju SMA barunya, Takeo melihat seorang anak SD yang tercebur ke sungai. Takeo segera melompat ke sungai dan menyelamatkan anak tersebut. Namun karena wajah Takeo yang menyeramkan, anak tersebut jadi ketakutan dan menangis. Bahkan setelah berhasil menyelamatkan anak tersebut, Takeo dituduh sebagai penculik. Untunglah Sunakawa datang dan menjelaskan bahwa Takeo menyelamatkan anak tersebut. Orang-orang berterima kasih pada Sunakawa karena telah menyelamatkan anak tersebut. Meskipun Sunakawa sudah memberitahu mereka bahwa Takeo lah penyelamat anak tersebut, orang-orang tetap tidak mempercayainya dan menganggap Sunakawa lah penyelamat anak itu. Saat pulang sekolah bersama Sunakawa, mereka melihat seorang preman sedang menggoda siswi SMA lain yang bernama Rinko. Rinko terlihat sangat ketakutan. Melihat hal ini, Takeo langsung menyelamatkan Rinko dan mengusir berandalan tadi. Saat melihat wajah Takeo, Rinko tiba-tiba menangis. Sadar dirinya telah menakuti Rinko, Takeo segera pergi dan meminta maaf pada Rinko. Takeo kembali pada Sunakawa. Dia mengatakan ingin menjadi seperti Sunakawa yang tampan agar tidak menakuti orang yang ditolongnya. Sunakawa hanya tertawa. Dia mengatakan kalau Takeo adalah orang yang sangat baik, dan bagi Sunakawa, Takeo cukup menjadi diri sendiri saja sudah lebih dari cukup. Namun tiba-tiba Rinko menarik baju Takeo dan berterima kasih pada Takeo. Hal ini membuat Takeo merasa jatuh cinta. Keesokan harinya, diam-diam Rinko dan teman-temannya menunggu kepulangan Takeo. Seperti biasa, Takeo pulang bersama Sunakawa. Ketika melihat Sunakawa, teman-teman Rinko langsung terpesona dan menyuruh Rinko memberanikan diri mengejar cintanya. Rinko berlari menuju arah Takeo dan memperkenalkan dirinya. Takeo kaget dan juga memperkenalkan dirinya dengan gugup. Takeo juga memperkenalkan Sunakawa kepada Rinko. Rinko segera mengajak mereka untuk makan kue bersama sebagai balasan untuk pertolongan Takeo kemarin. Saat makan kue, Rinko memberanikan diri untuk bertanya tentang kekasih. Mendengar pertanyaan ini, Takeo segera menyingkir dan memberikan kesempatan pada Sunakawa karena dia tahu wanita selalu mengejar Sunakawa. Takeo membasuh mukanya untuk menutupi air mata kesedihannya. Karena sekali lagi wanita yang dicintainya mengejar Sunakawa. Sewaktu berpisah, Takeo mengatakan kalau dia ingin dibuatkan kue lagi. Dia juga berjanji akan mengajak Sunakawa di lain waktu. Hal ini dilakukan Takeo karena dia pikir Rinko sedang mengejar Sunakawa. Namun hal ini tetap membuat Rinko senang karena bisa bertemu dengan Takeo lagi. Malam harinya, Takeo menanyakan Sunakawa, wanita seperti apa yang diinginkan oleh Sunakawa. Sunakawa hanya menjawab dia suka wanita yang kuat. Hal ini membuat Takeo bingung karena Rinko sama sekali tidak kuat. Kemudian Takeo bertanya lagi, kenapa Sunakawa selalu menolak wanita padahal banyak wanita yang menyukainya.
Sunakawa kemudian menjawab kalau dia tidak menemukan wanita baik di antara para wanita yang mengejarnya. Mendengar jawaban ini, Takeo menjadi frustasi karena menurutnya Rinko adalah seorang wanita yang sangat baik. Bahkan Rinko adalah satu-satunya wanita yang bisa menerima Takeo dengan baik. Keesokan harinya, Rinko kembali bertemu dengan Sunakawa dan Takeo. Takeo segera memerintahkan dengan tegas agar Sunakawa dan Rinko bertukar kontak. Rinko dan Sunakawa agak bingung, tapi mereka melakukan apa yang diminta oleh Takeo. Sementara itu, Rinko bertanya, bolehkah dirinya memanggil Takeo dengan menggunakan nama pertama, sebagaimana cara Sunakawa memanggilnya. Hal ini membuat Takeo semakin menyukai Rinko karena baru kali ini ada wanita yang menganggapnya sebagai sahabat dekat. Pertemuan ini terus berlanjut dan membuat Takeo semakin menyukai Rinko setiap kali bertemu. Suatu saat Sunakawa meninggalkan Rinko dan Takeo dengan maksud ingin memberi mereka waktu berdua. Keduanya merasa gugup dan tidak bisa berbicara. Maka Rinko mencoba dengan mengatakan Sunakawa adalah orang yang sangat pengertian. Tak mau kalah, Takeo juga memuji Sunakawa yang tampan, keren, dan baik hati. Takeo juga menceritakan berbagai kenangannya sewaktu SD. Hal ini membuat Rinko tahu kalau Takeo sangatlah dekat dengan Sunakawa. Takeo menyetujui pernyataan tersebut dengan senyum yang lebar. Sementara itu dari kejauhan, Sunakawa melihat Rinko dan Takeo bisa tersenyum dan tertawa. Dalam perjalanan pulang, Sunakawa memuji Rinko sebagai wanita yang baik. Mendengar ini, Takeo sangat setuju. Dia senang karena untuk pertama kalinya Takeo mendengar Sunakawa memuji seorang wanita. Sunakawa tidak menyangkalnya. Dia mengatakan bahwa baru kali ini dia bertemu dengan wanita yang baik. Kemudian ponsel Sunakawa berbunyi. Dia mendapat pesan dari Rinko. Rinko ingin mengajak Sunakawa untuk menonton pertandingan judo Takeo bersama. Kompetisi judo itu dimenangkan oleh Takeo dengan mudah. Hal ini membuat Rinko dan Sunakawa terkesan. Selesai pertandingan, Rinko menunggu Takeo sendirian. Rinko memuji Takeo dengan penuh semangat, namun Takeo justru menanyakan keberadaan Sunakawa. Saat itu Sunakawa sedang sibuk dikelilingi oleh para wanita peserta kompetisi. Takeo menjadi kesal dan ingin menegur Sunakawa, namun Rinko justru mengajak Takeo untuk makan bersama. Akhirnya Rinko dan Takeo makan berdua. Takeo sangat menyukai masakan Rinko. Hal ini membuat Rinko senang. Sekali lagi Takeo memuji Sunakawa dan mengatakan bahwa Sunakawa masih belum memiliki kekasih. Hal ini membuat Rinko menjadi sedih karena ucapan ini seolah sebuah penolakan halus untuknya. Takeo menjadi bingung dengan reaksi Rinko, kemudian mencoba untuk mengejar Rinko. Namun Rinko yang sedang menangis justru bertemu dengan Sunakawa. Hal ini membuat Takeo mengurungkan niatnya dan kembali menghabiskan masakan Rinko sendirian. Rinko mencurahkan kegelisahan hatinya pada Sunakawa. Namun Sunakawa hanya mengatakan kalau Takeo merasa kurang percaya diri. Tampaknya Sunakawa sudah mengetahui perasaan Rinko sebenarnya. Sunakawa menceritakan kebaikan hati Takeo sejak kecil. Takeo selalu menghiburnya dan selalu mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Sunakawa meyakinkan bahwa Takeo tidaklah membenci Rinko, tetapi yang dilakukan Takeo adalah memang sifatnya Takeo. Dari sini Rinko mengerti bahwa Takeo adalah orang yang berharga dalam kehidupan mereka berdua, sehingga Rinko berkata dia akan berusaha lebih keras lagi. Keesokan harinya Rinko memperlihatkan riwayat chatnya kepada teman-temannya. Takeo terpaksa menolak ajakan Rinko karena dia harus membantu berbagai klub olahraga. Dia menyuruhnya untuk mengajak Sunakawa saja. Rinko mengagumi Takeo yang sangat kuat dan pandai berolahraga. Hal ini membuat teman-temannya Rinko merasa kagum. Bukan hanya ganteng dan keren, tapi juga jago dalam olahraga. Namun teman-temannya tidak tahu kalau mereka salah paham mengenai Takeo. Namun kemudian Rinko curhat kepada teman-temannya. Dia mengatakan kalau Takeo sama sekali tidak melihatnya sebagai calon wanita yang menarik. Hal ini sangat dimaklumi oleh teman-temannya karena mereka menganggap Takeo sebagai Sunakawa. Pria setampan itu memang sulit diraih perhatiannya. Namun teman-temannya mengajak Rinko mengajak Takeo kencan buta bersama mereka. Ajakan ini menimbulkan kehebohan di kelas Takeo. Teman-teman Takeo ingin mengikuti acara tersebut. Namun ketika Sunakawa hendak menghindari acara tersebut, Takeo terus memaksanya untuk ikut. Saat hari pertemuan tiba, hal ini membuat Rinko merasa sangat gugup. Namun langsung menjadi riang ketika melihat Takeo. Dengan penuh semangat, Rinko memperkenalkan Takeo kepada teman-temannya. Namun teman-temannya kaget ketika sadar Takeo bukanlah Sunakawa. Mengetahui hal ini, teman-teman Rinko langsung memperebutkan Sunakawa dan mengacuhkan yang lainnya. Mereka bertanya pada Sunakawa apakah Sunakawa sudah memiliki pacar. Dengan santai Sunakawa mengatakan belum, dan jawaban Sunakawa ini membuat Takeo menjadi kesal. Teman-teman Rinko sangat menikmati kebersamaan mereka bersama Sunakawa. Namun Takeo selalu menghindari Rinko dan memaksa Sunakawa untuk bersama Rinko. Hal ini tentu saja membuat Rinko menjadi sedih. Saat makan siang, diam-diam teman-teman Rinko mengolok-olok Takeo. Hal ini sudah biasa bagi Takeo sehingga Takeo mengacuhkannya. Namun Rinko justru membela Takeo.
Hal ini sangat mengejutkan bagi Takeo dan membuatnya yakin bahwa Rinko adalah gadis yang baik hati. Saat mampir ke rumah hantu, Takeo menceritakan betapa baiknya Rinko yang membelanya. Dia berpikir Rinko membelanya karena dia adalah teman Sunakawa. Takeo juga meminta Sunakawa agar tidak menyakiti Rinko. Saat Sunakawa berusaha menjelaskan kejadian sesungguhnya, Takeo menghentikan karena mencium bau asap. Tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Hal ini membuat mereka panik. Saat kembali berkumpul dengan kelompoknya, Takeo segera menjebol tembok dengan badannya. Dia segera menyelamatkan semua orang yang ada di dalam wahana. Saat Rinko hampir tertimpa sebuah peti, Takeo menyelamatkan dengan menahan peti itu. Kemudian setelah berhasil menyingkirkan peti tadi, Takeo bersama Sunakawa dan Rinko segera keluar dari wahana yang terbakar. Teman-teman Rinko sangat senang karena Rinko selamat. Mereka juga sadar kalau mereka telah salah paham dengan Takeo. Setelah teman-temannya Rinko mengerti sisi baik Takeo, Rinko merasa senang dan terus memuji Takeo. Bahkan Rinko mengancam teman-temannya untuk tidak merebut Takeo. Kemudian Sunakawa menjelaskan alasan pada Takeo kenapa dia tidak pernah berpacaran. Hal ini karena semua wanita yang menyatakan cinta pada Sunakawa suka mengejek Takeo dari belakang. Setelah itu muncullah Kagami menyapa Takeo. Dia mendengar adanya bapak-bapak yang mengenakan pakaian SMA menyelamatkan orang. Kagami langsung tahu kalau itu pastilah Takeo sambil mengolok-oloknya. Saat itu datanglah Rinko mengantarkan seragam milik Takeo. Kagami bertanya apakah Rinko adalah kekasih Takeo. Rinko merasa senang mendengar pertanyaan itu, tapi Takeo langsung menyangkalnya. Hal ini membuat Rinko sedih dan meninggalkan Takeo. Lalu Kagami kembali mengolok-olok Takeo. Mana mungkin wanita secantik Rinko menyukai Takeo. Perkataan Kagami sangat mempengaruhi Takeo hingga performanya dalam olahraga menurun drastis. Perlahan Takeo sadar betapa besar dia menyukai Rinko. Ternyata bukan hanya Takeo yang merasa depresi. Rinko juga merasa depresi dan terus membuat kue untuk melupakan Takeo. Hal ini membuat teman-teman Rinko merasa kewalahan untuk menghabiskan semua kue buatan Rinko. Lalu datanglah Nanako membawa gosip mengenai Kagami. Ternyata Kagami adalah wanita yang pernah ditolak oleh Sunakawa. Namun diam-diam Takeo sempat menyukai Kagami. Rinko menjadi kesal mendengarnya. Namun teman-temannya terus menyemangati Rinko karena Kagami hanyalah masa lalu. Nanako juga mengabarkan tentang ulang tahun Sunakawa yang sebentar lagi datang. Akhirnya Rinko memberanikan diri menghubungi Takeo. Dia meminta Takeo untuk menemui Rinko dengan syarat jangan mengajak Sunakawa. Ketika membaca pesan dari Rinko, Takeo menjadi semangat kembali. Dia berjanji kepada ibunya untuk segera mengatakan perasaannya. Ketika bertemu dengan Rinko, sekali lagi Takeo terpesona dan segera bertanya bantuan apa yang dibutuhkan Rinko. Ternyata Rinko meminta diajak berbelanja untuk mencari hadiah ulang tahun untuk Sunakawa. Karena menurut Rinko, Takeo adalah orang yang paling memahami Sunakawa. Hal ini membuat Takeo mengurungkan niatnya namun tetap membantu Rinko. Karena keduanya merasa gugup, mereka selalu menjaga jarak. Saat selesai berbelanja, Takeo dan Rinko berbincang. Rinko dengan semangat menceritakan bagaimana dia berusaha membuat kue untuk orang yang disukainya. Takeo menjawab bahwa dia iri dengan Sunakawa karena memiliki seseorang yang sangat memperhatikannya. Rinko kembali bertanya apakah Takeo memiliki orang yang disukai. Takeo tidak membantahnya, namun bagi Takeo itu bukanlah sebuah hal yang besar. Jawaban ini membuat Rinko sedih dan akhirnya Rinko berpisah dengan Takeo sambil menahan air matanya. Sesampainya di rumah, Takeo segera menemui Sunakawa dan mengatakan bahwa Rinko sangat menyukai Sunakawa. Dia juga memohon agar Sunakawa tidak membuat Rinko menangis. Sunakawa mencoba meluruskan kesalahpahaman ini, namun Takeo sudah pergi meninggalkannya. Di hari ulang tahun Sunakawa mengabari Takeo bahwa dia tidak bisa menemui Rinko. Hal ini membuat Takeo marah, namun Sunakawa mengatakan bahwa kakinya sakit dan tidak bisa menemui Rinko. Sunakawa juga mengatakan kalau sekarang Rinko pasti sedang bersedih. Dia khawatir kalau ada orang yang akan mengusili Rinko lagi. Sunakawa mengatakan Rinko ada di toko kue di dekat stasiun dan menyuruh Takeo untuk segera menyusul Rinko. Takeo segera pergi ke tempat itu. Dia baru tahu kalau resep coklat Rinko dipelajari dari toko tersebut. Sunakawa terus menuntun Takeo ke tempat lainnya. Ternyata semua makanan yang dibuat Rinko adalah resep yang dipersiapkan untuk Takeo. Akhirnya Takeo menelpon Sunakawa. Dia bertanya apakah dirinya pantas untuk Rinko. Sunakawa tentu saja mengiyakannya karena menurutnya Takeo keren. Mendengar ini, Takeo segera berlari menuju rumah Rinko. Rinko merasa mendengar panggilan Takeo. Dia kemudian segera meninggalkan teman-temannya. Rinko dan Takeo akhirnya bertemu di sebuah jembatan dan akhirnya Takeo bisa mengungkapkan perasaannya. Akhirnya mereka bisa bersama dan film ini berakhir ketika mereka merayakan ulang tahun Sunakawa bersama-sama.